Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pernahkah kalian merasa cemas atau khawatir akan keselamatan diri dan keluarga di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menyejukkan hati, yaitu kumpulan doa tolak bala dan penolak segala bahaya yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa ini bukan sekedar kata-kata, melainkan benteng spiritual yang akan menjaga kita dari pagi hingga petang. Yuk kita simak dan resapi bersama maknanya, agar hidup kita jauh lebih tenang dan penuh berkah. Sebelum kita masuk ke rangkaian doanya, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bala dalam pandangan Islam. Bala bukan hanya soal bencana alam atau kecelakaan fisik saja, teman-teman. Bala juga bisa berupa penyakit, kesulitan ekonomi yang menghimpit, hingga fitnah atau bisikan buruk yang merusak hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak hanya pasrah, tapi juga aktif memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Dengan berdoa, kita mengakui kelemahan diri di hadapan Allah yang Maha Kuat. Ini adalah bentuk tawakal yang paling tinggi, di mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Doa pertama yang sangat dianjurkan dibaca pagi dan petang adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang membaca doa ini 3 kali pada pagi dan sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencela membahayakannya. Bayangkan, betapa kuatnya jaminan keamanan ini jika kita membacanya dengan penuh keyakinan. Kalimat ini adalah kunci pembuka perlindungan Allah yang sangat luar biasa untuk kita semua. Selanjutnya, ada doa yang memohon perlindungan dari kejahatan makhluk ciptaannya. Bunyinya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Doa ini sangat cocok dibaca saat kita berada di tempat baru atau ketika merasa takut akan gangguan luar. Kita hidup berdampingan dengan banyak makhluk, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan mengucap kalimat ini, kita memohon agar Allah menjadi perisai hidup kita dari segala bentuk energi negatif atau niat buruk yang mungkin mengarah kepada kita tanpa kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memohon perlindungan dari beban cobaan yang berat. Salah satu doanya adalah memohon dijauhkan dari jahdil bala, yaitu puncak penderitaan, dan darakis syaqqa, yaitu jurang kesengsaraan. Kadang hidup membawa kita pada titik di mana kita merasa tidak sanggup lagi memikul beban. Disinilah pentingnya doa ini. Kita meminta agar Allah tidak menguji kita melebihi batas kemampuan kita dan menghindarkan kita dari takdir yang buruk serta cemoohan musuh. Doa ini adalah pengingat bahwa Allah sangat menyukai hambanya yang meratap dan meminta pertolongan hanya kepadanya saat menghadapi kesulitan duniawi yang menyesakkan dada. Teman-teman, mengamalkan doa-doa ini bukan berarti kita mengabaikan usaha lahiriah. Tetaplah berhati-hati, tetaplah menjaga kesehatan, dan tetaplah bekerja keras. Namun, doa adalah penyempurna. Manfaat spiritual dari doa tolak bala ini sangat besar. Salah satunya adalah memberikan ketenangan batin. Saat kita tahu bahwa kita sudah menitipkan diri dan keluarga kita kepada Zat yang memegang kendali atas alam semesta, rasa cemas yang berlebihan akan hilang. Kita akan menjalani hari dengan lebih optimis dan berani, karena kita merasa selalu didampingi oleh perlindungan yang tak kasat mata, namun sangat nyata efeknya bagi jiwa kita. Kunci utama agar doa-doa ini mujarab adalah istiqomah atau konsistensi. Jangan hanya membaca doa ini saat sedang tertimpa musibah saja ya. Jadikanlah doa-doa tadi sebagai zikir harian, seperti layaknya kita membutuhkan makan dan minum setiap hari. Bayangkan, jika setiap pagi kita sudah mengunci diri kita dengan asma Allah, maka sepanjang hari kita akan berjalan dalam bimbingannya. Jadikan ini sebagai rutinitas setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Dengan begitu, kita membangun habit positif yang tidak hanya menjaga raga kita, tapi juga membersihkan ruhani kita dari ketergantungan kepada selain Allah.
Selain perlindungan dari luar, doa tolak bala juga berfungsi meredam bala dari dalam diri, seperti rasa iri, dengki, dan sombong yang bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ketika kita meresapi makna doa, bahwa hanya Allah lah yang mampu memberi manfaat dan madarat, maka ego kita akan melunak. Kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan penuh empati. Kedamaian dunia bermula dari kedamaian di dalam hati masing-masing individu. Dengan sering berdoa, kita sebenarnya sedang melakukan terapi diri agar selalu berada di frekuensi yang positif dan penuh syukur, sehingga hal-hal buruk pun akan enggan mendekat. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, bahwa doa dapat mengubah takdir yang buruk. Meskipun Allah sudah menetapkan garis hidup manusia, doa memiliki kekuatan istimewa untuk mengetuk pintu langit dan memohon kasih sayangnya, agar kita dijauhkan dari mara bahaya. Itulah indahnya tawakul. Kita berusaha maksimal, lalu kita serahkan segalanya melalui doa. Jangan pernah merasa bosan meminta, karena Allah tidak pernah bosan mendengar rintihan hamba-Nya. Setiap huruf yang kita ucapkan dalam doa perlindungan ini akan bernilai pahala dan menjadi saksi pembela kita di hari akhir nanti. Tetaplah yakin dan berprasangka baik pada setiap ketetapannya. Nah, sekarang mari kita coba baca bersama-sama secara perlahan, agar kalian bisa mengikuti dan menghafalnya dengan mudah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, wa huwas sami'ul alim. Sekali lagi, resapi setiap katanya. Rasakan bagaimana kekuatan Allah meliputi setiap sel tubuh kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rasakan perlindungan itu datang menyelimuti kalian. Amalkan ini setiap hari. Ajarkan juga kepada anak-anak dan keluarga di rumah, agar rumah kita menjadi baiti jannati, rumah yang penuh dengan zikir, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan gangguan setan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mari kita sebarkan kebaikan ini kepada orang-orang terdekat, agar semakin banyak yang terlindungi dengan dua-dua sunnah ini. Jangan lupa like jika video ini membantu kalian, dan subscribe untuk update seru serta inspiratif lainnya seputar tuntunan Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.